Sudah keluar belum tulisan rek ya tempat kalian? Sudah, Bu. Muat nggak ini sampai 100 orang lebih? 98. Oke, hari ini chapter 4 tentang digraf dengan subdigraf. Ini sama persis dengan materi di bab 2 dan bab 3, hanya pengulangan. Cuma kemarin kita bicaranya soalnya graf. Sekarang kita bicaranya soal digraf, jadi graf yang berarah. Di chapter 2, pertemuan kedua, saya udah pernah jelasin sedikit tentang digraf. Dia sama, ada vertex, ada edges, sama persis. Cuma busurnya itu punya tanda panah, artinya berarah. Kalau kemarin busur itu kita sebut edges. Kalau di sini busurnya karena dia punya arah atau panah-panah seperti itu, kita sebut namanya arch atau busur berarah. Jadi di sini ada definisi. Jadi sebuah digraf itu terdiri dari sekumpulan atau himpunan elemen-elemen yang disebut dengan vertex dan himpunan elemen-elemen yang disebut dengan busur berarah. Setiap busur berarah itu menghubungkan dua vertex dengan arah yang sudah ditentukan. Nah, sebagai contoh graf berikut. Graf berikut itu punya berapa vertex? Ada 4, yaitu U, V, W, sama X. Kemudian ada busur berarah atau yang kita sebut dengan namanya arch. Arch-nya itu sudah diberi nama busurnya 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Kemudian arch 2. Arch 1 dulu. Arch 1 itu menghubungkan vertex X dan U. Di tempat kalian muncul nggak titik merah? Kursor saya bergerak nggak? Muncul, Bu. Muncul. Bergerak ya? Ini partisipannya udah 100. Nanti kalau temennya ada yang tanya, berarti yang nggak bisa masuk, sorry. Nanti lihat rekamannya aja ya. Saya nggak tahu bisa lebih dari 100 nggak Zoom Pro saya yang ini. Oke, jadi busur berarahnya 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Kemudian, di sini dikatakan arc 1. Arc 1 itu menghubungkan vertex X dan U. Karena busurnya berarah, kita ngomongnya harus terurut. Jadi, 1 itu menghubungkan vertex X dan U, bukan U dan X. X ke U ngomongnya ya. Kemudian arch 2 menghubungkan vertex U ke W. Arch 3 menghubungkan vertex W ke V. 4 menghubungkan W ke V. 5 menghubungkan X ke W. Dan 6 menghubungkan X ke dirinya sendiri, X ke X. Jadi kalau dia nggak beri nama, 1, 2, 3, 4, 5, seandainya dia tidak memberi nama, arch-nya, jadi kita nyebutnya busurnya apa? Kalau kemarin cuma graf biasa, dia boleh bolak-balik. Kalau ini enggak. Jadi busurnya kita nyebutnya XU, gitu ya. Terus UW, terus 3 sama 4 itu kan dari W ke V, jadi WV. Kemudian arch 6, X dengan X-nya sendiri, namanya XX, gitu ya. Jadi di sini XU itu tidak sama dengan UX, karena ini namanya arch, bukan arch itu tidak sama dengan edges. Beda.
Oke, paham? Yang si digraf dulu. Saya lanjut ya. Kemudian dalam digraf, dua atau lebih busur berarah yang menghubungkan pasangan vertex yang sama dengan arah yang sama, kita sebut dengan namanya multiple arch. Kalau kemarin multiple edges, sekarang multiple arch. Sebuah arc yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri kita sebut dengan loop. Kemudian digraf yang tidak punya multiple arch atau loop itu kita sebut dengan istilahnya simple digraf atau digraf sederhana. Kalau kemarin simple graph, sekarang simple digraf. Sebagai contoh di bawah ini gambar digraf, ada graf A, B sama C. Ada graf A, B sama C. Graf A itu apakah dia simple digraf atau tidak? Graf A. Graf A di sini, di graf A dia punya multiple arch, yaitu W dan U, W dan V. Maka yang A ini namanya unsimple digraf. Unsimple digraf. Kemudian yang B, busur yang B, digraf yang B itu punya loop. Berarti di sini namanya unsimple digraf juga. Dia tidak boleh punya loop maupun punya multiple arch. Kalau yang C, simple digraf atau unsimple digraf? Simple. Simple Karena Karena tidak memiliki multiple arch dan loop. Iya, karena tidak punya multiple arch dan tidak punya loop. Berarti yang digraf C ini namanya simple digraf. Sudah jelas perbedaan simple digraf dengan unsimple digraf? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang coba yang ini. Tuliskan semua vertex dan busur berarahnya. Kemudian apakah digraf berikut simple atau tidak? Yang nomor A itu coba dilihat himpunan vertexnya apa, himpunan arch-nya apa. Vertex A, B, C, D. Vertexnya, jadi himpunan vertexnya saya buat himpunan kan biasa huruf besar A, B, C, sama D. Bagaimana dengan himpunan arch-nya? Harus terurut ngomongnya itu. Apa maksud terurut tuh? Arahnya ya. Arch-nya apa contohnya? Bukan AD tapi DA, DC, CB, BA, BD, boleh BD, kemudian BA, dan DB. itu arahnya. Jadi yang gambar A itu simple digraf atau tidak? Unsimple. Ini unsimple digraf karena grafnya itu punya enggak ya, sorry. Ini simple digraf enggak? Simple, Bu. Simple ya. Dia enggak ada multiple edges ini.
Kenapa dia nggak ada multiple edges? Karena ini panahnya beda ya. Walaupun dia menghubungkan pasangan vertexnya sama. Yang B dengan D ini kelihatan seperti multiple edges, tapi ini bukan multiple arcs. Karena panahnya beda. Jadi makanya ini disebut dengan simple digraph. Sedangkan yang B kelihatan sederhana ya ini, berarti ini simple graph. Simple digraph. Sedangkan himpunan vertexnya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan arcs-nya 1, 0, 4, 0, 4, 3, 3, 2, dan 1, 2. Seperti itu. Oke, udah ya. Kalau yang tadi, benar nggak yang tadi? Nggak boleh gabung nih, dua kelas nih lain kali. Karena Zoom saya nggak bisa lebih dari 100. Harus cari hari lain, berarti kalau udah kena tanggal merah nih. Oke, yang ini. Yang ini tadi, kalau gambar A ini namanya unsimple digraph ya, karena panahnya sama-sama dari W ke V. Oke, jelas ya perbedaannya. Nah, sekarang kalau problem 42, oh disuruh gambar grafnya. Gambar digrafnya, itu diketahui vertexnya. Ya, terserah, tiap orang gambarnya pasti tidak unik. U, V, W, X. Dari V ke W. Dari W ke U. Langsung panah ya, kalau karena ini digraf. Dari W ke U. Kemudian VW, WU, WV. VW, WU, WV. Kemudian WX. Sudah WX, kemudian XU. Gambar saya nggak bagus niatnya, saling nimpa. Kalau nggak, cara lain dari V. V-nya ada ke W. Ini ya, V-nya ada ke W. Kemudian dari W ada ke U. VW, WU. Kemudian ada WV. Kemudian ada WX. Kemudian ada XU. Nah, ini boleh juga. Terserah gambarnya gimana. Sama. Kemudian yang B, vertexnya 8. Dari 1 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 5, 6 ke 7, 6 ke 8, and then 7 ke 8. Ini ya. Ini namanya apa, tahu nggak? Ini di graf juga, tapi apa nama spesifiknya? Dia terpisah seperti itu. Disconnected. Uncomplete. Disconnected. Bukan incomplete.
Kalau ini namanya disconnected di graf, graf yang tidak terhubung. Istilah Indonesianya graf yang tidak terhubung. Oke, saya next ya. Kemudian sama, ada adjacency, ada incidency. Adjacent itu kemarin saya bilang vertex dengan vertex, ini juga. Jadi vertex V dan vertex W, vertex V dan vertex W, itu di graf ya, dia dikatakan adjacent. Karena ada busur berarah atau arch E yang menghubungkan vertex V dan W. Jadi kalau vertex versus vertex itu kita sebut dengan namanya adjacent, kalau ada busur yang menghubungkannya. Kemudian busur berarah E ini, arch E itu, dia artinya insiden dengan vertex V dan juga insiden dengan vertex W. Tapi ngomongnya ada insiden dari, ada insiden ke. Jadi istilah di sini kita ambil insiden from dan insiden to. E itu artinya insiden dari V, jadi insiden dari V. Kemudian E itu insiden ke V, E ke W. Gitu ya. Atau dengan kata lain, V itu insiden ke E dan W itu insiden dari E. Dia asal gerak panahnya. Karena E itu duluan, jadi E itu insiden dari V. Terus E juga insiden ke W. Atau kalau mau pakai vertex dulu boleh, jadi V itu insiden, V duluan kan, berarti ke arah E, insiden ke E. Atau W itu insiden dari E, seperti itu. Keluar berarti dia itu keluar kan, berarti arah panahnya keluar tuh dari, kalau masuk dia ke. Nah, gambar di graf berikut. Vertex U dan X. U dan X. U dan X itu adjacent. Benar, karena dia punya arcs 1. Kemudian vertex W. Vertex W katanya, vertex W itu insiden dari busur 2 dan 5, W. Ini W, benar. Dia insiden dari, ada yang masuk kan? Nah, dari arcs 2 dan 5. Kemudian dia insiden ke 3 dan 4. Dari W keluar, benar dia keluar. Insiden ke 3 dan 4. Kalau arcs 6, busur berarah 6 ini, dia insiden dari dan ke X. Kalau loop itu kan kayak itu, keluar dan masuk. Jadi dari dan ke X. Sama, cuma membedakannya insidennya ada insiden ke, ada insiden dari. Kalau adjacent-nya sama. Nah, sekarang yang ini. Pernyataan berikut ini mana yang benar untuk di graf di samping kanan itu? Yang A, vertex V dan W itu adjacent. Vertex V dan W itu adjacent. Benarkah? V dan W. Jadi perhatian kita ke vertex V sama vertex W. Apakah dia dihubungkan oleh busur berarah? Berarti ya ya. Kemudian vertex V dan X adjacent. Cek apakah V dan X itu adjacent? Tidak. 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 Terus vertex U insiden ke arch 2. U ke arch 2. Benar? Iya. Ya. Ya, keluar ya panahnya. Arch 5 itu insiden dari vertex V. Arch 5 itu dari vertex V, benarkah? Iya. Ya. Ya, benar ya. Ini kan 5.
Dia mulainya dari vertex P. Kayak kita jalan lah, arahnya dari mana. Sampai sini, paham nggak? Yang mana vertex, yang mana arch, kemudian yang mana simple, yang mana unsimple, kemudian adjacent dengan incident. Paham, Bu. Ada juga isomorphism, sama. Kalau kemarin ngomongnya two graph, di sini 2D graphs. Jadi 2D graph, C dan D dikatakan isomorphic. Jika D itu kita peroleh dengan melabeling atau memberi nama ulang vertex-vertex di C. Jika ada korespondensi satu-satu antara vertex di C dan vertex di D, sehingga setiap busur berarahnya itu menghubungkan pasangan vertex yang sama. Arahnya juga harus sama. Kalau sekarang perhatiin arah. Itu baru dikatakan isomorfik. Kalau kemarin tidak memperhatikan arah. Nah, contohnya seperti ini. Contoh di graf. Di graf C dan di graf D. Katanya are not the same. Tidak sama, tapi dia isomorfik. Nah, kenapa? Dia bisa tidak sama, tapi dia bisa isomorfik. Jadi kalau kita melabel ulang, ini di graf C, yang ini di graf D, U itu sama dengan 2 katanya. U itu sama dengan 2. Lihat aja, U itu yang keluar, U itu panah yang keluarnya ada 2, ya kan? 3 ya. Yang keluarnya 3, yang masuknya 1, benar panahnya? Katanya sama dengan 2. Lihat aja 2, yang keluarnya ada 3. 1, 2, 3. Benar? Yang masuknya ada 1. Iya. V dengan 3. V sama 3. V itu yang masuknya ada 2, yang keluarnya ada 1. Yang masuk itu panah masuk maksud saya. Keluar itu panah keluar. Sekarang lihat 3. Panah masuknya ada 2, panah keluarnya ada 1. Vertex W ada 4. Ada loop ya. Ada loop sama yang keluar 1. Ini dia punya loop. Kemudian dia punya vertex arcs yang keluar 1, arcs yang masuk 1. Ini 4 ya. 4 itu punya loop juga. Keluar 1, masuk 1. Berarti benar. Sisanya vertex X dicek dulu. X itu berarti yang masuknya ada 2, yang keluarnya ada 1. Di tempat 1 itu benar, yang masuknya ada 1, yang masuknya ada 2, benar nggak? Oke, yang masuknya ada 2, yang keluarnya ada 1. Jadi ketelitiannya penting kalau di graf ini. Karena dia punya korespondensi satu-satu seperti ini, maka kita sebut dengan namanya isomorfik. Satu aja berbeda, dia bukan isomorfik lagi. Jelaskah? Ini dua graf ini apakah isomorfik atau enggak? Tapi kalau dia udah perintah yang seperti ini, dengan melabel kembali vertex-vertex, tunjukkan apakah di graf berikut isomorfik atau tidak. Berarti ya udah. Pasti dia isomorfik, tinggal kita cek vertex yang sama yang mana. Jadi gimana? Ayo, coba A itu sama dengan siapa? B, C sama D. Di label ulang, A itu sama dengan vertex siapa? A dengan vertex apa? 2. 2, Bu. A dengan vertex 2. Benarkah? Kita harus cek ya. A-nya itu keluarnya ada 1, 2, 3. Masuknya ada 2. Keluar 3. Keluarnya 3. 1, 2, 3.
keluarnya 3, 1, 2, 3, masuknya ada 2. Benar. Yang B. B dengan siapa? 4. 1. Masuk 2, masuk 3, keluar 1. Masuknya 3. 1, 2, 3. Ini panahnya keluar. Benar. Terus C dengan siapa? Yang ada loop. Tapi dicek lagi benar nggak? Loopnya 1. Dia keluarnya ada 2, masuknya 1. Loopnya 1. Keluarnya ada 2, masuknya 1. Yang D. Dengan 3 ya. 3. Cek berapa panah keluar, berapa panah masuk. D itu masuknya ada 1, 2, 3. 3 masuk, 3 keluar ya? Iya, Bu. 3 masuk, 3 keluar. Artinya 3 keluar enggak? 1, 2, 3. Benar 3 keluar. Masuknya 1, 2, 3. Iya. Nah, ini isomorfik. Kayak gitu pelebaran ulangnya. Next ya. Ini apakah dua, nah kalau kayak gini belum tahu dia isomorfik atau enggak. Apakah dua digraf berikut isomorfik? Jika ya, cari korespondensi satu-satu antara vertex pertama dengan yang kedua. Jika tidak, jelaskan mengapa dia tidak ada korespondensi satu-satu. Jadi dijelasin pakai kalimat. Ini sepintas gambarnya mirip loh. Tapi hati-hati dengan tanda panah. Nanti dicek isomorfik atau enggak. Enggak ini ya. Di sini nih. Yang otomatisnya udah beda. Kalau diputar pun juga, ya kan? Kalau yang ini sama. Ini sama. Ya kan? Nanti jelasin. Karena di graf yang ini punya busur, dia punya arch CA. Nanti kamu buat dulu C itu A itu kayak ini dengan siapa. Di labeling ulang ya. Seperti itu. Oke, saya skip ini ya. Nanti kamu latihan aja ini. Nah, kalau dia tidak punya label enak. Jadi kalau dia tidak punya label seperti ini, unlabel. Kalau tidak punya label, vertexnya nggak ada nama, ini namanya unlabel digraph. Jadi kalau ini, ya kan, ini namanya unlabel digraph. Jadi kalau unlabel, yang di bawah tuh label. Kalau yang di atas unlabel, terserahlah mau pakai huruf atau mau pakai angka. Kalau ada label enak kita buat U langsung ke 1, V nanti hubungannya ke 2, misalnya seperti itu. Kayak yang kemarin. Bedanya cuma di sini, mengecek apakah dia isomorfik atau tidak, cukup dilihat apakah dia panahnya sama atau tidak. Kalau di sini memperhatikan panah. Oke. Nah, ini kan nggak ada label kan? Jadi tinggal di label aja. Misal di sini vertexnya V, cari aja yang 1. Jadi gampang. Nanti kita kan tinggal buat V itu sama dengan 1, nanti W itu sama dengan 2, seperti itu. Paham yang ini? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Sekarang ada subdigraph. Kemarin ada subgraph. Jadi subdigraph itu adalah dari digraph D, itu adalah digraph yang semua vertexnya adalah vertex dari D. Dan semua busur berarahnya adalah busur berarah dari D. Jadi contohnya ini. Yang sebelah kiri ini digraph D. Vertexnya UVWX, kemudian edges-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru edges yang biasa. Sekarang yang di tengah. Benar kan yang di tengah itu bagian daripada digraph D. Jadi saya ambil yang tengah ya. 2, ketiga, kelima. Benar ya? Dia bagian dari yang nomor 2 ini, dia bagian dari digraph D. Oke, next. Yang ketiga, yang segitiganya diambil 1, 2, 5. 1,
2 sama 5. Benar kan? Terus yang terakhir, UVW tadi. UVW berarti dari U ke V katanya. Mana U sih? Dari U ke W. Dari U ke W, kemudian ada multiple arcs ke V. Nah, itu yang diambil. Jadi subdigraf itu tidak boleh mengubah komposisinya. Hanya mengambil beberapa vertex boleh, beberapa busur boleh. Paham? Jadi kayak tadi dari vertex U ke W itu busurnya busur berarahnya 2. Jangan kamu ganti dengan nomor 1. Oke. Di sini ada istilah baru kalau pembelajaran di graf namanya satu lagi. Kemarin nggak ada, ini namanya underlying graph. Nanti, nah ini. Dari yang ini dulu latihannya. Yang mana subdigraf? Yang A subdigraf bukan. Ini di grafnya D. Cek apakah yang gambar A ini subdigraf dari D. Iya. U ke V. Ambil U ke V. Benar panahnya dua-duanya kayak gitu. Sama vertex X sendirian. Boleh, ini benar ya. Ini subdigraf. Kemudian yang B bagaimana? Dari X ke U sama X ke V. Iya, benar, Bu. Dari X ke U sama... Salah, Bu. Oh, salah, Bu. Ya, sih. Salah, Apakah Bu. ada dari X ke V? Iya. Nggak ada, berarti ini bukan. Hati-hati. Kemudian yang C. U ke V ada 2 panah. Benar, U ke V ada 2 panah. Nah, ceknya gini lah kalau saya lebih suka tinta merah gitu. U ke X. Ada panah dari U ke X. Sedangkan di graf saya yang D ada nggak panah dari U ke X? Nggak ada, Bu. Jadi ini bukan. Satu aja beda dia udah bukan. Paham pengecekannya? Matanya harus jeli, teliti. Paham, Bu. Nah, sekarang kalau subdigraf ini bisa kita perluas ke dalam bentuk unlabeled digraph. Sebagai contohnya ini. Kan nggak ada labelnya, tapi harus sama. Bener nggak? Yang A ini bener nggak bagian dari C? Benar. A. Panahnya kayak gini. Terus ada panah yang kayak gitu. Dia cuma 4 vertex. Jadi ini ya bagiannya. Benar ya? Ya kan? Ini benar. Terus yang B. Ada segitiga, tapi arahnya coba dilihat tuh segitiganya. Mulai dari mana saya ini harus ambil yang ininya dulu ya. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Terus Benar, Bu. panah keluarnya dari titik yang ini, panah keluarnya ada 2. Nah, kalau saya ambil ini, panah keluarnya 1, nggak bisa. Beda dia. Kalau saya ambil yang di ujung, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Sama nggak? Enggak sama, Bu. Nah, gitu ya. Sama nggak? Sama, Bu. Nah, kayak gini. Kalau Nah, kayak gini. Sama sih. Bu, tapi panahnya berbeda, Bu, antara yang ini dengan yang bawah ini. Nggak masalah, kan sama dia ya. Satu, dia multiple arcs, jadi di sini diputer. Sama aja. Oke, paham? Sama kan? Satu atas, satu bawah. It's okay kan? Sama dia. Panah segitiganya benar kan? Sama?
Makanya dia masih subdigraf. Kemudian yang C itu segi limanya. Yang C segi limanya arahnya harus dilihat tuh. Ini yang biru saya buat ya. Oke, benar ya yang segi limanya yang diambil, yang birunya. Oke, ada pertanyaan? Yang subdigraf ini dulu. Oke, nih. Bu, saya mau nanya. Heeh. Yang slide sebelumnya, Bu. Yang bagian C, kan itu yang paling kanan atas, itu dia panahnya mengarah ke atas. Kalau dia mengarah ke bawah juga boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan ngambil bagian. Kalau yang ini nggak masalah. Kalau yang tadi B. Karena dua-duanya diambil. Oke, makasih, Bu. Bener kan? Kalau yang B itu karena dua-duanya diambil, is okay dia. Tadi kan satu ke kiri, berarti saya buat kayak gini. Nah, ini boleh kan? Iya, Bu. Sama satunya, pokoknya satu ke kiri atau ke kanan gitu loh. Dua-duanya diambil. Kalau yang ini, mau kamu ganti gini nggak boleh. Oh, kalau gambar kamu sendiri boleh. Kalau kamu gambar satu lagi graf, tapi yang panahnya seperti ini boleh. Dia tetap subdigraf karena ada di sini kan? Iya, Bu. Itu. Oke. Boleh. Makasih, Bu. Kalau ngeceknya misalnya pas dicek kayak gini boleh. Maksudnya itu ya, boleh gitu. Iya. Oke, Bu. Oke, yang latihannya. Yang A, iya kah? Yang mana? Apakah A subdigraf dari C? Saya ambil ya. Iya, Bu. Panahnya, ini panahnya, benar nggak? Ada arah ke situ. Ini kan udah segitiganya. Duh. Ini udah segitiga. Nah, ini udah segitiganya, ya kan? Benar ya? Iya, benar. Yang lain paham nggak? Saya ambil warna-warni deh. Ini biru. Ini biru, berarti sini biru. Oke. Terus ini panah. Ini panahnya masuknya merah, saya buat merah. Ini kuning, saya juga kuning. Terus satunya keluar ya. Keluar. Ini hijau ya. Sama ya? Gitu kan? Sesuaikan biru-biru, merah-merah, kuning-kuning, hijau-hijau. Oh, salah saya ya. Ini dia bergabung di satu vertex, sedangkan ini tidak. Salah saya, berarti bukan. Ada lagi nggak carian yang lainnya? Ambil bagian yang lain. Ini ya, bagian yang lainnya ada nggak? Segitiga satunya, Bu, yang ada panah ngarah keluar. Gimana? Yang segitiga satunya. Yang bawah? Iya. Ini ke sini, ya kan? Ini keluar, ini keluar. Di tengah-tengah ada vertex ini ada vertex ini.
Yang ini ya, yang diambil. Bener kan? Iya. Iya, Bu. Nggak bisa ngambil yang bagian sini. Karena arahnya beda. Berarti ini oke, benar. Terus yang B. Yang B. Yang B bagaimana dicek? Beda mana pula itu. Yang mana yang B? Cek yang B ya nggak? Coba. B sama C. Yang B bisa kayaknya yang segitiga atas. Kamu pakai laptop atau ada yang pakai laptop? Coret lah tempat ibu gambarnya. Kalau pakai handphone bisa juga kayaknya kan? Saya udah buat share screen-nya rasanya. Nah, kalian bisa coret juga, yuk silakan. Nggak nyampe 100 ya. Baru 96. Yang B? Biasanya bisa coret kan tempat kalian dari itu. Pusat perhatiannya ada di sini. Keluarnya tiga-tiganya keluar. Bisa nggak saya ambil? Iya Bu, yang segitiga atas bisa. Yang tadi awal Ibu coret. Charger dulu, bentar. Oke, yang B. Panahnya. Sorry. Dia titiknya, vertexnya keluar tiga-tiganya. Satu. Nggak bisa. Bukan yang itu berarti. Kalau yang ini, satu, keluar, Vertexnya yang di dua, bawah Bu. keluar tiga. Yang di Gitu. sudut kiri. Tiga vertex Iya. keluar kan? Iya. Kemudian, mana lagi? Tiga vertex keluar, kemudian apa yang lakukannya? Satu, dua, tiga. Kemudian, terus kemana? Itu vertexnya masuk Bu, yang di sudut kiri atas. Ini satu tadi kan, ini dua, ini tiga. Terus, yang mana? Yang garis atas Ke ke segitiga. titik kiri pojok atas. Kiri. Iya. Iya, gitu Bu. Sama kayak yang ini. Ya, betul. Kanannya ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya gambarnya itu, nah ya nih. Jadi kalau ini satu, saya buat nama nih. Ini dua, ini tiga, ini empat, ini empat. Gitu ya. Kasih nomor di edges-nya, di arch-nya, jadi lebih gampang. Yang C, ya enggak? Yang C? Kelihatan mirip-mirip ya, gambar ABC itu. Cari segitiganya dulu boleh. Kalau saya ambil segitiga ini beda ya. Nggak bisa Bu yang C.
Ada lagi nggak? Harus lebih teliti dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Soalnya yang titik Dicek lagi ini. B-nya itu nggak bisa. Kayaknya lihat panah-panahnya. Lihat dari berbagai sisi. Nanti rupanya ada sisi yang bisa. Gini aja cara gampangnya. Misalnya nomor 1, mau saya nomor 1 gitu ya. Nanti cek arch 2-nya, as 2-nya di mana gitu. Cara ngeceknya. Oke? 1. Kalau saya mengambil yang ini, dia nggak sama. Karena yang ini ya, ini keluar, sedangkan yang ini masuk. Itu bedanya. Cari lagi di bagian yang lain, ada nggak? Saya belum ketemu, nggak ada ya? Ada, Bu. Ada, ketemu ya? Mana coba? Itu yang Coret bisa nggak? Coret nggak? Dari tempat kamu bisa nggak coret? nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Yang mana? Saya kasih Kayak nomor. Saya kasih iya, nomor. Nah, oke. kayak tadi Ibu. Cuman Nah. yang terakhirnya itu nomor 1 tadi. Mana ya? Satunya kemana nih? Satu ke Yang siapa? Satu pasangan ke siapa? A, B, C, D? Bukan satu, pakai vertex yang mana kamu? satu yang B, Bu. Satu yang D. Aduh. 1 tuh yang 4, Bu. 4 tuh yang B. 4 itu yang B. 4 itu yang B. B Terus apa D? Bebek apa dodol? bebek, Bu. D ya? Iya. D, ntar. Ini 4 berarti. Terus? Yang masuknya itu 6. 6 itu mana? D. 6 itu D. D ya bisa. 6 D ke ya D. D. Apa? Yang A? Hubungannya siapa? A ke yang mana A? Oh, putus dia. A ke siapa A? Saya agak nyambung ya kayaknya. Dari 4 itu panah keluar. Oke. Ini panah keluar. Oke. 4, 6 itu A-nya masuk. 5, Bu. Ketemu 4, benar. C-nya Coba 2. dulu kita lihat. A-nya itu 5. Benar. Ya. C-nya 2. Saya kasih nama. Ada kan nggak teliti berarti ya. Terus C-nya itu 2. Oke, benar. Nah, gitu. Kasih nama dulu arch-nya, jadi enak melihatnya. 5 pasangannya 5, 4 pasangannya 4, 6, 2 gitu ya. Ya, oke. Next, underlying di graph. Underlying graph itu artinya graf yang diperoleh dengan mengganti atau menghapus arah-arah di graf D. Kita hapus. Jadi underlying di graph itu mengubah di graph menjadi graf. Jadi seperti ini gambar yang sebelah kiri itu di graph. Jadi ketika busur berarahnya panahnya dihilangkan semua itu namanya underlying di graph. Underlying graph bukan underlying di graph. Oke? Yang panahnya dihilangkan semua. Sekarang derajat vertex sama kayak kita menghitung derajat vertex di graf, tapi ini yang di graf. Jadi dia punya namanya out degree atau biasa ditulis out dec dan in degree atau biasa ditulis dengan index. Out degree berarti derajat keluar, berarti kita ngitung busur-busur berarah yang keluar panahnya.
yang incidence. Kemudian incidence dari berarti kalau keluar kan. Kemudian kalau in degree itu atau indeks berarti kita ngitung misalnya indeks V berarti jumlah busur-busur yang insiden ke V. Yang masuk berarti. Kemudian sama loop itu dihitung, tapi kalau loop di sini dihitung kontributnya 1. Karena dia punya in degree dengan out degree. Jadi derajat masuknya 1, derajat keluarnya 1. Nah, seperti ini. Out degree U. Out degree U. Ini out degree U. Outnya U-nya keluarnya 1. Jadi out degree U-nya 1. Kemudian in degree-nya U itu tidak ada busur yang masuk. Berarti in degree-nya 0. Pahamkah? V sekarang. V, out degree-nya. Lihat V, yang keluarnya berapa panahnya? 1, 2, 3. Jadi out degree-nya 3. Yang masuk 1. Sekarang yang W. Yang W, out degree-nya berapa yang out? 2. Yang in degree-nya 1. 2 sama 1. Vertex X. X ini nggak ada keluar masuk ya, berarti 0 dan 0. Y, nah Y banyak sekali Y ini. Yang masuknya ada berapa? Yang in-nya ada 1, 2, 3, 4. Loop itu masuk ya, 5, 6. Yang keluar, loop juga ada yang keluar, 2. Z, loopnya 1, berarti masuk 1, masuknya ada 2. Keluarnya, di loopnya keluarnya 1, satunya yang ke Y. Jelas nggak? Cara cari out degree dengan in degree. Jelas, Bu. Ada yang perlu saya ulang? Ibu itu di titik Z, Apa? di titik yang Z, loopnya itu kayak gitu, itu tuh tandanya masuk ya, Bu? Loop itu berarti satu masuk, satu keluar. Oh. Jadi Oh. kalau kamu sendiri, misalnya vertex A, ada loop. Berarti kalau ada panah ya, ada digraph ya namanya. Yeah. Jadi ini degree, out degree-nya A itu 1, out degree-nya, out degree lagi. In degree-nya A juga 1. Jadi dia kalau loop 1 out, 1 in. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Nah, sekarang ini ya. Kalau kemarin ada degree sequence, sekarang ada out degree sequence. Berarti ada juga in degree sequence, barisan derajat. Berarti ini ada barisan derajat keluar, ada barisan derajat masuk. Jadi diurutkan ya, degree kita diurutkan dengan urutan menaik dari kecil ke besar. Jadi out degree tadi, ini rombongan yang out degree-nya 1, 3, 2, 2, 2, 0. Diurutkanlah dari yang kecil. Terus diulang kalau duanya ada 3 kali, ulang 3 kali, 3. Ini namanya out degree sequence. Barisan derajat keluar. Kemudian ada yang namanya in degree sequence. Lihat semua yang in degree 011 062. Berarti 0-nya ada 2, 1-nya ada 2, 2 dan 6. Diulang sebanyak berapa kali dia? Paham? Jadi out degree-nya sama in degree-nya harus benar dulu baru bisa benar yang sequence-nya. Nah, ini kamu cari nanti ya. Cari out degree, cari in degree sequence-nya. Kalau ini kan di graph-nya nggak ada nama vertex-nya, jadi silakan buat nama sendiri. Jadi biar tahu. Mau pakai label angka atau huruf silakan. Semua vertex-nya diberi nama gitu ya. Jadi nanti cari outdex 1, kayak tadi ya, outdex 1, index 1. Nanti outdex 2, index 2. Terus sampai outdex 7, index 7. Oh, bukan 7 ya. Berapa sih? 3, 6, sampai 8.
9 sampai malah. Jadi cari out degree 9, in degree 9. Baru kalau disuruh yang ini kan katanya cari sequence-nya. Cari dulu masing-masing baru dibuat barisannya. Paham? Yang B dan C juga seperti itu. Jelas nggak? Ada yang bingung masih? Bahan kuis kita minggu depan sampai di sini. Sampai chapter 4. Jadi chapter 1, 2, 3, 4. 1 itu kan cuma pengantar ya. Jadi banyaknya di 2, 3, 4. Kalau ini, oke, saya kasih contoh satu ya. Saya kerjain yang 49A. Yang 49A saya kasih label A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi saya buat out degree A, in degree A. Kemudian out degree B, in degree B, terus ya. Indeks C, Lampunya bersih. terserah mau ABC-nya tergantung kalian ya mau letaknya di mana. Out degree. Biar nggak baku tempatnya. In degree F, in degree F. Degree C, degree degree H, in degree H, C, D. out degree I, in degree I. Oke, yang A sekarang out degree-nya berapa? 1. Adakah in degree? Nggak ada, 0. Yang B, yang out-nya ada berapa? Panah yang keluar? 1. 1. Yang in-nya? 3. Oke, yang C, yang out-nya berapa? Out-nya 0. Ada, Bu. nggak ada ya masuk. Yang in-nya ada 4. 4. Yang D, Outnya 1. out-nya Ininya 1. 1 ya. In-nya juga 1. Yang Iya. E, cuma Out ada out. Outnya 1, Nya 0. innya Yang 0. F, Out cuma ada 1. out. Yang Outnya in-nya 1, N-nya 0. G sama ya. Sama. H Sama lagi. I, A sama I sama. juga. I mana I? Oke, sama. Udah, kalau seperti ini paham kan? Buatlah out degree sequence. Out degree sequence-nya. Ngeliat yang out-nya aja. 0-nya ada berapa? 1 ya. Satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harusnya suku di barisannya sejumlah vertex-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 9 vertex. Kemudian bagaimana dengan in degree sequence-nya? Nolnya 5. 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka berapa lagi? 3 sama 4. Ada 1 ya. 1, 3, 4. Terus 3 sama 4. Nah, gitu ya. Paham itu? Screenshot aja dulu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti di-record juga nih. Oke. Nah, ada problem 410 ini katanya. Di problem 410 katanya tuliskan jumlah arch-nya. Kemudian jumlah out degree dengan jumlah in degree. Aduh, terpaksa saya balik lagi dulu. Nih, saya balik dulu. Jumlah out degree-nya berapa? Dijumlahkan out degree-nya. 0 tambah 1 sampai seterusnya. 8, ya kan? Yang di atas berapa? 8 juga kan?
1 tambah 3 tambah 4. 8. Nah, saya hapus ya. Di sini. Nih, sum of odd degree. Jadi jumlah sigma odd degree-nya 8. Sigma in degree-nya 8. Ini di graf A ya. Di graf A yang saya ambil. Berapa jumlah busur berarahnya? Number of arcs-nya. Ada berapa arcs-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah arcs-nya juga ada. Bukan jumlahnya 9 ya? Itu vertex ya? Benarkah? Jumlah out degree-nya tadi bukannya 9 ya, Bu? Nah, terpaksa kita back dulu ya. Udah saya hapus dulu ya. Nggak bisa balik lagi deh. Tadi saya buat berapa? 8 kan? Yang 0, 8, Bu. Iya. satunya 8. sampai 8 kali kan? Iya. Berapanya tadi? 3. Saya buat di belakang sini. Berapa tadi? 3, 6. Ini kan tadi, ini yang apa tadi? Out ya? Yang out degree Iya, Bu. sequence. Benar nggak? Yang in degree sequence-nya gini kan tadi? Nah, 8. Jadi ini jumlah yang out degree-nya itu ada 8. Jumlah in degree-nya ada 8. Jumlah arcs-nya busurnya tadi 8. Jadi hubungannya apa? Sama ya. Nanti ada teorema mendukungnya. Jumlah arcs itu sama dengan jumlah out degree sama jumlah in degree. Ini harusnya sama. Nah, ini ada handshaking lemma. Jadi katanya dalam sebaran di graf, jumlah semua derajat keluar dan jumlah semua derajat masuknya itu dua-duanya sama dengan jumlah arcs-nya. Jadi sigma arc itu akan sama dengan sigma out degree dan akan sama dengan sigma in degree gitu. Oke. Ada pad dengan cycle, dikit lagi. Nah, kalau bicara tentang walk, trail, sama pad, panahnya harus diperhatikan karena sekarang busurnya udah ada panah. Jalannya, jadi nggak boleh berlawanan arah. Oke, walk itu jalan, jadi lengthnya kali berapa kali busur yang kita lewati. Kemudian trail itu juga jalan, tapi apa? Semua busur berarahnya harus berbeda. Arcs-nya harus berbeda. Itu trail. Kalau pad berarti dua-duanya harus berbeda. Arcs dengan vertex-nya harus berbeda. Itu pad. Ngertiin cirinya. Nah, itu contohnya. Jadi ada walk katanya. Ini walk-nya. Dari V ke W. Dari V ke W, ke X. Mana X ya? Ke X, ke Y, ke V, ke W, jalan lagi, ke W lagi, ke Y lagi, ke Z, kembali ke Z, dan ke U. Nah, itu jalan yang berapa kali busur yang dilalui, itu namanya lengthnya 9. From-nya ya mulai dari V, berakhir di U. Awalnya di V, ini awal, ujungnya di U. Gitu ya. Kalau trail, apa contoh trail? Trail itu pad lah jalan. Trail itu walk. Jadi, ini contoh trail. UVW, dari U ke V, mana V ya? Dari U ke V. Dari U ke V, kemudian ke W, ke Y, ke V, ke Z.
Busurnya nggak boleh lewat 2 kali kalau pet, kalau vertexnya nggak masalah. Oke, yang lainnya juga gitu, ikutin panahnya. Jadi kalau panahnya dari U ke V, lihat apakah benar arahnya. Jadi kalau misalnya kayak X ke Y, ini X ke Y, kita nggak bisa bilang YX karena dia tidak sama. Ini close walk, jalan tertutup ya, berarti balik lagi ke titik awal. Kemudian close trail itu close walk juga, yang semua busur arahnya harus berbeda. Cycle, tahu kan cycle, close trail. Ini ya contoh-contohnya. Jadi coba. Nah ini cari semua pet kayak kemarin, sama kayak yang di graph. Ini sekarang di grafnya punya panah. Kemudian connected dengan disconnected sama ya kan? Yang ini yang A disconnected karena terpisah ya kan? Yang B connected, yang C strongly connected. Kenapa strongly connected? Karena dia punya sampai ini 3 nih. 3-3-nya bisa. Ibaratnya terikat kuat ya, terhubung kuat. Oke. Eulerian dengan Hamiltonian, ingat? Sama, kalau yang kemarin paham, ini juga harus paham. Eulerian berarti dia punya Eulerian trail. Kalau Hamiltonian, dia punya Hamiltonian cycle. Eulerian itu apa? Closed trail, jadi jalan yang tertutup, tapi semua busurnya harus ikut. Kalau Hamiltonian semua vertex. Kalau ini kemarin explorer, yang ini traveler. Oke, vertexnya harus ikut. Yang itu busurnya yang harus dilewati semua. Oke, yang gambar A. Gambar A itu Eulerian, karena ada Eulerian trail. Jadi kamu ikutin. Itu ada contohnya Eulerian trail dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, kemana lagi ya? Ke F katanya, ke B, ke G, ke C, ke E, ke G, ke F, ke A. Bener ya? Semua arch-nya terlewati, panahnya juga searah kok. Oke, contoh Hamiltonian cycle, saya buat yang biru, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, ke F, ke G. Oh sorry, saya salah ya. Dari A ke B. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke G, ke F, ke A. Nah, gitu ya. Itu Hamiltonian cycle. Paham nggak? Konsepnya sama, cuma lihat panah dia sekarang. Habis bahan saya nih. Nah ini ya, latihannya banyak. Saya akan ngambil soal-soal kebanyakan dari buku itulah. Jadi tolong dikerjain. Ini teoremanya kemarin udah juga. Kalau Eulerian, nah ini ada teorema pendukung enak. Kalau kemarin yang derajat vertexnya genap kan, sekarang kalau di graf dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya itu derajat out degree-nya sama dengan in degree. Jadi cek yang out dengan in-nya sama, berarti dia Eulerian. Dia juga bisa di-split, dibagi jadi beberapa cycle. Ini contoh-contoh penerapannya di graf itu untuk apa? Kayak rantai makanan, ya kan? Kalau dulu sekolah menengah atau SD udah pernah belajar rantai makanan, jadi seperti ini, itu contoh di graf. Terus pertemanan, follower, misalnya Mary berteman dengan John, tapi John nggak berteman dengan Mary. Lihat kan ini tandanya plus minus. Contoh aplikasi ya. Habis. Pertemanan atau kayak di Instagram follow gitu kan. A follow B tapi B nggak follow A. Nah, itu bisa digambarkan dalam bentuk di graf. Contoh aplikasi lain lagi, jalan lah yang paling gampang. Jalan yang paling gampang, yang one way, two way. Terus penggambaran graf lagi, pengaturan lampu lalu lintas di jalan.
Oke, ada pertanyaan kah? Kameranya tolong on dulu ya, saya foto dulu. Untuk administrasi saya dulu. Nyalakan dulu ya. Semakin jamnya semakin berkurang sudah mahasiswa saya. Oke, nyala dulu. Kalau yang terskip ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kamu ngisi daftar hadir. Karena mungkin pas saya screenshot kamu baru nyalain, jadi dia ini gambarnya hilang, nggak ketangkep. Sabar ya, sampai 4 layar ini. Kalau layar gini di saya dengan kamu sama nggak ya urutannya ya? Minggu depan kita kuis, soalnya saya upload di e-learning itulah, jamnya sama, kembali lagi kelas A, kelas A, kelas B, kelas B. Jadi yang A berarti jadwalnya hari inilah. Saya buat soalnya opennya dari jam 8 ya, sampai ke 10.30. Yang B berarti nanti di hari Jumat 9.40 dianya. Bahannya itulah tadi 1, 2, 3, 4 chapternya. Usahakan kalau bisa ngumpul jawaban kuis pakai file PDF ya. Jadi nggak pisah-pisah per lembar. Terus juga nggak ada ketinggalan jadinya. Oke, udah cukup. Terima kasih.